Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan logika matematika derivasi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi kedua akan disampaikan oleh Lia. Materi ketiga akan disampaikan oleh Karisma. Materi keempat akan disampaikan oleh Ihsan. Dan materi kelima akan disampaikan oleh Nabil. Pengertian derivasi. Derivasi adalah suatu cara atau teknik pembuktian dari premis-premis yang diperoleh menggunakan urutan-urutan hukum logika atau aturan-aturan hingga suatu dapat dibuktikan. Bab ini juga menambahkan dan memperkenalkan konsep baru yang dinamakan unification. Unification atau penyatuan dua ekspresi atau lebih dengan unifier tertentu akan menyederhanakan pembuktian, khususnya untuk variabel-variabel yang memang dinyatakan dapat diubah dan yang disebut true variable. Unification juga bermanfaat untuk bahasa pemrograman mengimplementasikan logika, yakni prolog. Universal instansiasi. Universal instansiasi adalah aturan inferensi yang digunakan untuk mengkonversi pernyataan universal menjadi pernyataan khusus. Aturan universal instansiasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam kurung universal kuantifikasi X, P dalam kurung X implikasi P dalam kurung A, di mana P dalam kurung X adalah pernyataan atomik, A adalah variabel yang memenuhi pernyataan P dalam kurung X. Artinya, jika pernyataan universal kuantifikasi X, P dalam kurung X bernilai benar, maka pernyataan khusus P dalam kurung A juga bernilai benar. Contoh soal: buktikan universal kuantifikasi dalam kurung X dalam kurung G dalam kurung X implikasi B dalam kurung X. Pembuktian. Premis 1. Universal kuantifikasi X dalam kurung G dalam kurung X implikasi B dalam kurung X. Premis 2. G dalam kurung D implikasi B dalam kurung D. Modus ponens B dalam kurung D. Terbukti, pembuktiannya sederhana tetapi dengan langkah yang pasti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elia. Baik, perkenalkan, nama saya Elia Denada dengan NIM 23110126. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai universal generalization. Universal generalization atau proses pengganti variabel bebas dalam pernyataan khusus dengan kuantor universal. Universal generalization dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam kurung bisa terdapat X, kurung tutup, P dalam kurung X, atau jika P dalam kurung C. Penjelasan yang pertama, dalam kurung bisa terdapat X, kurung tutup P dalam kurung X, sama dengan kuantor universal atau foral yang menyatakan bahwa untuk semua nilai X dalam domain wacana, pernyataan P dalam kurung X bernilai benar. Kedua, P dalam kurung C sama dengan pernyataan P dalam kurung X yang sudah disubstitusi dengan sebuah nilai spesifik C yang mewakili elemen sembarang dalam domain wacana. Ketiga, disimpulkan atau jika sama dengan simbol yang menunjukkan inferensi atau derivasi logis yang berarti bahwa P dalam kurung C dapat disimpulkan secara sah dari dalam kurung bisa terdapat X, kurung tutup, P dalam kurung X. Contoh soal: buktikan dalam kurung bisa terdapat X, dalam kurung bisa terdapat Y, A dalam kurung X dan Y. Jika dalam kurung bisa terdapat Y, dalam kurung bisa terdapat X, A dalam kurung X. Pembuktian: dalam kurung bisa terdapat X, dalam kurung bisa terdapat Y, A dalam kurung X dan Y. Dalam kurung bisa terdapat Y, A dalam kurung bisa terdapat X dan Y. A dalam kurung X dan Y, dalam kurung bisa terdapat X, A dalam kurung X dan Y. Dalam kurung bisa terdapat Y, dalam kurung bisa terdapat X, A dalam kurung X dan Y. Terbukti juga dengan langkah yang sederhana saja. Pembuktian ini juga menunjukkan kalau kuantor universal dapat diubah-ubah. Contoh berikut akan memperlihatkan variabel X pada kuantor universal dapat diubah dengan variabel Y. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Alman dengan NIM 23110114 akan menjelaskan tentang existential instantiation. Existential instantiation adalah salah satu aturan inferensi penting dalam logika matematika, khususnya logika predikat. Aturan ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan keberadaan konkret dari pernyataan universal. Formulanya dapat ditulis seperti X, P dalam kurung X implikasi P dalam kurung A, di mana seperti X, P dalam kurung X adalah pernyataan eksistensial menyatakan
misalkan ada X sehingga P dalam kurung X benar. A adalah individu tertentu dalam domain diskursus. P dalam kurung A adalah predikat yang diterapkan pada individu A. Contoh soal, jika premis-premis seseorang memiliki uang senilai 1 miliar dalam kurung seperti X, R dalam kurung X, setiap orang yang memiliki uang senilai 1 miliar adalah kaya raya dalam kurung bisa terdapat X dalam kurung R dalam kurung X implikasi K dalam kurung X menghasilkan kesimpulan ada seseorang yang kaya raya dalam kurung seperti X, K dalam kurung X. Buktikan dalam kurung bisa terdapat X dalam kurung R dalam kurung X implikasi K dalam kurung X, koma dalam kurung seperti X, R dalam kurung X disimpulkan dalam kurung seperti X, K dalam kurung X. Pembuktian dalam kurung bisa terdapat X, R dalam kurung X implikasi K dalam kurung X dalam kurung seperti X, R dalam kurung X, R dalam kurung D implikasi K dalam kurung D, R dalam kurung D, R dalam kurung D dalam kurung seperti X, R dalam kurung X. Perkenalkan, nama saya Karisma Nina Arifin dengan NIM 231100099. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekstensial generalization. Ekstensial generalization berlawanan dengan ekstensial instation, yaitu adalah aturan inferensi dalam logika matematika yang tidak valid dan tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang benar. Formulanya ditulis sebagai P dalam kurung A maka setiap X P dalam kurung X, di mana P dalam kurung A adalah predikat yang diterapkan pada individu A. Setiap X P dalam kurung X adalah pernyataan ekstensial A adalah individu tertentu dalam domain diskursus. Contoh soalnya, K dalam kurung X sama dengan X memiliki IPK sama dengan 4. Dalam kurung X sama dengan X adalah pandai, B sama dengan badu, maka argumen dapat ditulis ekspresinya seperti berikut dan kemudian buktikan. Oh iya, di sini terdapat A kebalik. Jadi A kebalik itu berarti penghitung universal. Bisa dibaca sebagai ada atau untuk beberapa. Oke, dalam kurung ada kali tutup kurung dalam kurung K dalam kurung X tutup kurung maka P dalam kurung X, koma K dalam kurung B falsum dalam kurung setiap X tutup kurung P dalam kurung X. Pembuktian dalam kurung ada kali K dalam kurung X maka P dalam kurung X, K dalam kurung B dalam kurung K dalam kurung B maka P dalam kurung B, P dalam kurung B maka E jadi ponens. Dalam kurung setiap kali P dalam kurung X terbukti jelas hasil dari derivasi tersebut dapat dibaca ada seseorang mahasiswa badu yang pandai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun yang kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Reki, ini 23110576. Saya akan membacakan unification dan univer adalah konsep penting dalam logika unifikasi, sebuah cabang logika yang digunakan dalam berbagai bidang seperti kecerdasan buatan, pembuktian teorema, dan pemrosesan bahasa alami. Contoh, formula 1 Px, formula 2 Py. Kedua formula ini dapat diunifikasi dengan substitusi X ke Y. Setelah substitusi, dua formula menjadi identik PY. Formula 1 F dalam kurung X Y, formula 2 F A G. Kedua formula ini juga dapat diunifikasikan dengan substitusi X ke A, Y ke G. Setelah substitusi, kedua formula ini identik dengan F A dalam kurung A G. Contoh soal, misalkan P dalam kurung X, Y, Z adalah X tambah Y sama dengan Z. Misalkan ada premis P dalam kurung X 0 X dan P dalam kurung X, Y, Z, maka P dalam kurung Y, X, Z, di mana X, Y, dan Z adalah true variable. Buktikan 0 tambah X sama dengan X, yang berarti P dalam kurung 0 X, X. Pembuktian derivasi berikut akan membuktikan P dalam kurung 0 X, X. Harap diingat bahwa dua baris adalah premis dan variabelnya dinyatakan sebagai true variable. 1. P dalam kurung X, Y, Z, maka P dalam kurung Y, X, Z. Premis X ditambah Y sama dengan Z, maka Y ditambah X sama dengan Z. X, Y, dan Z adalah true variable. 2. P dalam kurung X 0 X
premis x ditambah 0 sama dengan x true variable. 3. P dalam kurung x 0x, maka P dalam kurung 0xx baris 1 dengan x sama dengan xy sama dengan 0, z sama dengan x. 4. P 0xx, maka baris 2 dengan 3 modus ponens 0 tambah x sama dengan x. Rangkuman atau kesimpulan. 1. Universal instantiation dipergunakan untuk menghilangkan kuantor universal pada ekspresi. Sedangkan universal generalization dapat dipergunakan untuk menambah kuantor universal. 2. Existential instantiation dipergunakan untuk menghilangkan kuantor eksistensial dari suatu ekspresi. Sedangkan existential generalization dapat dipergunakan untuk menambah kuantor eksistensial. 3. Unification digunakan untuk menyatakan ekspresi-ekspresi yang berbeda, tetapi dengan univer yang sama, sehingga dapat dipermudah pembuktiannya.